Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Profesor Dr. Hasna Faiza ARM Hum yang telah membimbing dalam proses pembuatan video ini. Saya Retno Andini Pratiwi sebagai pemateri 3. Saya akan membahas tentang tujuan filsafat ilmu bahasa. Sebelum membahas tentang tujuan filsafat ilmu bahasa, alangkah baiknya kita membahas tentang tujuan filsafat bahasa itu sendiri. Menurut Bianto tahun 2015 halaman 5-6 menyatakan bahwa tujuan filsafat bahasa terdiri dari yang pertama, mengumpulkan pengetahuan linguistik manusia sebanyak mungkin. Yang kedua, mengajukan kritik dan menilai pengetahuan linguistik. Yang ketiga, menemukan hakikat pengetahuan linguistik. Dan yang keempat, mengatur semua pengetahuan linguistik secara sistematis. Selanjutnya, menurut Plato dalam Muhammad Behrul Amin tahun 2019 halaman 3-4 menyatakan bahwa filsafat bahasa adalah ilmu pengetahuan bahasa yang berusaha meraih kebenaran yang asli dan murni. Tujuannya adalah meraih kebenaran, tidak seperti agama yang menyadarkan diri dan mengajarkan kepatuhan. Selain itu, filsafat bahasa juga mengandalkan kemampuan berpikir secara kritis. Selanjutnya, tujuan filsafat ilmu bahasa. Menurut Martini Jamaris dalam Akkadia dan Listiasari tahun 2011 halaman 113 menyatakan bahwa tujuan filsafat ilmu bahasa terdiri dari yang pertama, memperdalam unsur-unsur pokok ilmu berbahasa sehingga secara menyeluruh dapat dipahami sumber, hakikat, dan tujuan ilmu berbahasa. Yang kedua, memahami sejarah pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan ilmu berbahasa di berbagai bidang, sehingga dapat diperoleh gambaran proses penemuan ilmu berbahasa sejak zaman Yunani kuno hingga zaman modern. Dan yang ketiga, mempertegas bahwa antara ilmu berbahasa dan agama tidak ada pertentangan. Yang terakhir yaitu pendapat dari Bakhtiar dalam Hasna Faiza tahun 2013 halaman 13 sampai dengan 14. Pendapatnya hampir sama dengan Martini, yaitu tujuan filsafat ilmu bahasa terdiri dari yang pertama, memperdalam unsur-unsur pokok ilmu berbahasa sehingga secara menyeluruh dapat dipahami sumber, hakikat, dan tujuan ilmu berbahasa. Yang kedua yaitu memahami sejarah pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan ilmu berbahasa. Poin ini yang membedakan pendapat Bakhtiar dengan Martini. Kalau Martini dengan memahami sejarah pertumbuhan mendapatkan gambaran tentang proses penemuan ilmu berbahasa sejak zaman Yunani kuno sampai zaman modern. Sedangkan pendapat dari Bakhtiar dengan memahami sejarah pertumbuhan sehingga mendapatkan gambaran tentang proses ilmu kontemporer secara historis. Dan poin ketiga, pendapat Bakhtiar yang sama dengan Martini tentang tujuan filsafat ilmu bahasa, yaitu mempertegas bahwa persoalan sumber dan tujuan antara ilmu berbahasa dan agama tidak ada pertentangan. Sedangkan tujuan filsafat ilmu bahasa, pendapat Bakhtiar yang membedakannya dengan pendapat Martini yaitu menjadi pedoman para dosen dan mahasiswa dalam memahami studi di perguruan tinggi, terutama untuk membedakan persoalan yang ilmiah dan non-ilmiah. Dan yang terakhir bedanya yaitu mendorong para calon ilmuwan dan ilmuwan untuk konsisten dalam mendalami ilmu berbahasa dan mengembangkannya. Mungkin dari saya itu saja.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.